Halo, jadi ini video YouTube pertama saya, perkenalan. Nama saya Alvano Harun. Jadi profesi saya sekarang itu sebagai property advisor. Jadi mungkin teman-teman lebih kenal sebagai agent atau broker. Nah, di kesempatan kali ini sih saya ingin sharing-sharing aja. Jadi tentang pengalaman-pengalaman saya sebagai agent di lapangan seperti apa. Jadi saya mau sharing. Jadi semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Check this out. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang 11 biaya penjual dan pembeli dalam transaksi properti. Nah, ini menarik sih karena mungkin bagi generasi milenial yang mau berburu properti pertama, misalkan rumah, apartemen, mereka pasti harus ini ya, mungkin belum punya pengalaman di bidang itu. Gimana sih transaksi properti? Mereka hanya tahu tentang harga dari properti, tapi sebenarnya ada biaya-biaya lain yang harus kita ketahui dan tetap harus kita sediakan dananya. Nah, jadi di sini akan saya share 11 biaya itu apa aja. Jadi komponen pertama itu adalah pajak otomatis ya. Jadi ketika kita melakukan transaksi penjualan atau pembelian, kita tetap dikenakan pajak oleh negara. Jadi yang mau saya bahas pertama itu adalah pajak PPh. Nah, jadi di sini saya udah kasih ini ya, batas antara penjual dan pembeli. Jadi sebelah sini ada beban penjual dan sebelah kanan ada beban pembeli. Yang pertama adalah PPh. PPh itu adalah pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu ketika penjual melakukan transaksi dan mendapatkan uang, otomatis akan ditarik pajak, yaitu pajak penghasilan. Cara menghitungnya simpel, jadi hanya 2,5% dikalikan nilai transaksinya. Biaya yang kedua itu adalah biaya pajak pembeli. Nah, biaya pajak pembeli ini biasa disebut sebagai BPHTB. Nah, BPHTB itu adalah singkatan dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, untuk besaran BPHTB itu adalah 5%, teman-teman. Cuma untuk cara menghitung BPHTB itu ada sedikit perbedaan. Jadi kita harus tahu dulu ada yang namanya adalah NPO PTKP. Jadi ada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi ada pengurangan terlebih dahulu. Nah, untuk pengurangan ini berbeda-beda teman-teman dari masing-masing wilayah. Contoh untuk NPO PTKP Jakarta itu adalah 80 juta. Nah, untuk daerah Depok, Bogor, Bekasi itu adalah 60 juta. Nah, jadi ketika kita udah tahu misalkan nih Jakarta itu adalah 80 juta. Jadi cara menghitung BPHTB-nya itu misalkan kalau misalkan harga rumah adalah 1M, 1M itu dikurangi dulu oleh NPO PTKP Jakarta yaitu 80 juta, baru dikalikan 5%. Nah, itulah biaya yang dibayarkan sebagai biaya BPHTB. Seperti itu. Untuk yang nomor 3 itu adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, untuk pajak bumi dan bangunan adalah beban penjual, teman-teman. Jadi PBB itu biasanya kan dibayarkan setahun sekali. Jadi ketika kita membeli properti, sebelumnya kita cek dulu nih apakah PBB tahun terakhir sudah dilunasin atau belum oleh penjual. Seperti itu. Jadi untuk PBB, saya udah bikin catatannya. PBB itu untuk cara tahu biaya PBB itu banyak faktor sih sebenarnya. Jadi di PBB itu ada nanti namanya NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, di situ juga tertulis nih cara ngitungnya. Dilihat dulu dari luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, kemudian dikalikan. Nah, nanti ada ketemu nilai PBB per tahunnya berapa. Untuk memudahkan sih sekarang udah ada online ya. Jadi untuk pemerintah daerah sih udah cukup bagus. Jadi ada beberapa website yang digunakan untuk bisa mengecek status PBB. Nah, jadi kita tinggal masukkan nomor objek pajak. Nah, nanti kita bisa tahu tuh cek statusnya apakah pajak PBB bulan tahun berapa itu udah lunas atau belum. Bisa ketahuan dari situ. Udah? Oke, untuk yang nomor 4 itu adalah PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini bebannya beban pembeli, cuman ini sih nggak terlalu besar. Jadi untuk cara menghitungnya itu hanya 1/mil, teman-teman. Jadi 1/mil itu 1/1000 ya, 1/mil dikalikan nilai transaksinya, terus ditambah 50.000. Jadi nggak terlalu besar sih seharusnya untuk PNBP ini. Itu adalah PPN dan PPNBM. Pasti teman-teman sering dengar ya, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai sih standar sebenarnya, untuk nominalnya itu adalah 10%. Nah, dibebankan ke pembeli sama. Jadi kalau misalnya kita makan ke restoran atau membeli belanja di mall, itu semua barang pasti kena PPN dan selalu dibebankan ke pembeli. Sama untuk properti juga seperti itu. Untuk nilainya juga sama, yaitu 10%. Nah, tapi untuk PPN di properti ini tidak
semua case ya teman-teman ya. Jadi case untuk harga yang ditambah PPN untuk di properti itu adalah yang pertama, propertinya kita beli dari developer. Jadi misalkan kita beli properti primary istilahnya. Jadi misalkan kita beli dari Ciputra, dari Sumarekon dan sebagainya, itu kena PPN. Terus yang kedua, kalau misalkan kita beli properti yang sertifikatnya atas nama badan usaha yang PKP atau pengusaha kena pajak, nah itu otomatis kita juga akan kena PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Terus kemudian masih di nomor yang sama, nomor 5 itu adalah PPN BM. Nah untuk PPN BM itu adalah pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah untuk barang mewah sih secara persentase lebih besar, kenanya 20%. Jadi kenanya PPN BM itu adalah 20%. Nah cuman untuk ini sih tenang aja, jadi nggak semuanya pasti kena PPN BM, hanya untuk properti yang nilainya di atas 30 miliar. Nah jadi untuk sultan-sultan nih, biasanya sultan-sultan yang bisa beli properti di atas 30 miliar maka akan dikenakan PPN BM sebesar 20%. Kayak gitu, jadi nggak semuanya kena. Oke, kita lanjut ke biaya yang nomor 6, yaitu biaya KPR. Jadi biaya KPR ini juga biaya yang tidak selalu muncul ya teman-teman. Jadi kalau memang proses transaksi propertinya dengan cara cash atau tunai, ya otomatis biaya KPR nggak ada. Nah untuk biaya KPR sih sebenarnya untuk masalah biaya bisa nanti konsultasikan langsung ke bank masing-masing, karena beda bank biayanya bisa berbeda-beda untuk rinciannya. Cuman saya akan coba kasih sedikit gambaran aja sih. Jadi nomor 6 biaya KPR yang jadi biaya ini saya kasih bintang, nomor 5 sama nomor 6 yang bukan biaya wajib, tidak selalu ada. Nah untuk biaya KPR ini banyak variabelnya sih. Biasanya sih yang sering muncul itu nanti akan ada biaya appraisal di awal-awal. Jadi rumah kita akan dinilai terlebih dahulu entah oleh tim internal dari bank, bisa juga dari tim KJBP yang lebih independen seperti itu. Kemudian ada juga nanti biaya provisi, kemudian ada biaya administrasi, juga ada biaya asuransi yang sifatnya wajib. Nah, itu. Jadi untuk biaya KPR sih harus ditanyain langsung sih ke teman-teman bank. Oke, kita masuk ke biaya nomor 7, yaitu biaya AJB. Nah, biaya AJB atau akta jual beli. Jadi ketika kita melakukan transaksi pembelian rumah, properti, kita hanya bisa melakukan transaksi tersebut dengan cara menggunakan jasa notaris atau PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Nah, dengan penggunaan jasa mereka otomatis ada biayanya. Jadi untuk biaya AJB sih sebenarnya saya taruh di tengah. Jadi kenapa? Karena sebenarnya biaya AJB ini bisa didiskusikan untuk beban biayanya. Biasanya ada yang dibagi dua sama rata, 50-50 untuk pembagian biaya AJB-nya. Bisa 50% penjual, bisa 50% pembeli, atau biasanya juga sering dibebankan ke pembeli. Karena di sini pembeli juga ada kepentingan sekalian untuk balik nama sertifikat. Jadi biasanya juga ada beberapa yang bebannya dibebankan 100% ke pembeli. Itu untuk biaya AJB. Nah nanti untuk variabelnya kita akan bahas lagi di bawah sih, ada untuk variabel AJB apa aja. Oke, jadi untuk nomor 8 itu adalah biaya balik nama atau BBN. Nah untuk BBN ini jadi gunanya apa sih? Ketika kita membeli sebuah properti, baik itu tanah, rumah, itu kan masih atas nama pemilik yang lama. Nah ketika kita udah melakukan transaksi, otomatis kita harus merubah nama yang tertera di sertifikat menjadi nama pemilik yang baru. Nah itulah yang akan dijadikan sebagai biaya balik nama atau BBN. Nah untuk biaya balik nama itu sebenarnya untuk tarifnya variatif ya teman-teman. Jadi tergantung dari biaya yang diminta oleh notaris seperti itu. Cuman biasanya biaya balik nama itu biasanya ada harga paket dengan AJB dan sebagainya. Itu kurang lebih sih biasanya 1% dari nilai transaksi. Cuman kembali lagi untuk biaya sih berbeda-beda dari notarisnya masing-masing. Oke, kita masuk ke biaya nomor 9. Saya nyebutnya sih biaya jasa notaris lainnya ya. Jadi sebenarnya masih satu paket antara biaya balik nama, biaya AJB. Cuman saya ingin kasih sedikit ini aja sih, variabel-variabelnya apa aja sih, kasih tahu gitu ya. Jadi untuk biaya jasa notaris lainnya biasanya sih ada namanya checking sertifikat. Nah sebelum kita melakukan transaksi jual beli, kita biasanya sih minta bantuan jasa notaris untuk ngecek sertifikat. Ngecek sertifikat itu langsung ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, bukan pertahanan ya, sorry, Pertanahan Nasional. Nah jadi sebenarnya sih kita sekarang ini bisa ngecek secara mandiri sih, secara online. Cuman biasanya
daripada kita melakukan kesalahan atau apa, kita langsung sekalian satu paket diuruskan oleh notaris. Itu biaya checking sertifikat. Selain itu masih ada beberapa biaya lagi yang biasanya muncul di biaya notaris. Itu ada biaya SK, ada biaya validasi pajak, ada SKHMT, APHT. Nah cuma dua yang terakhir ini jika kita melakukan transaksi secara KPR. Itu sih, jadi sekilas aja sih untuk nomor 9 ini. Jadi variabel-variabel biaya yang ada dalam biaya notaris biasanya. Nomor 10 ini sih sebenarnya nggak semua transaksi properti ada biaya ini. Jadi untuk case khusus aja sih. Namanya adalah penghapusan roya atau surat roya. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita butuh surat ini ketika sertifikat properti kita itu pernah dijaminkan di bank. Nah, otomatis kita punya tanggungan dong ke bank. Nah, ketika kita udah melunasi cicilan ke bank, nah kita harus mengurus namanya surat roya. Gitu. Jadi sebagai jaminan aja sih bahwa sebenarnya sertifikat ini udah tidak ada tanggungan ke pihak manapun, seperti itu. Namanya surat roya atau penghapusan roya. Gitu. Oke, kita masuk ke biaya terakhir, nomor 11. Nah, ini biaya yang biasanya orang-orang lupa atau kadang-kadang memang sengaja tidak dikasih tahu. Nah, jadi ini cukup riskan juga sih sebenarnya. Nomor 11 itu ada biaya pengalihan hak. Nah, biaya pengalihan hak ini muncul kalau misalkan kita pernah membeli rumah atau tanah di developer primary ya. Jadi misalkan kita masih beli properti dan suratnya itu masih PPJB, jadi sertifikatnya belum pecah, sertifikatnya belum jadi. Nah, masih dalam bentuk PPJB, perjanjian pengingatan jual beli aja. Nah, itu biasanya kita harus pastikan benar-benar ke developernya apakah ada biaya pengalihan. Jadi ketika kita mau menjual kembali ke pihak lain, itu terkadang developer memberikan tambahan biaya, istilahnya biaya pengalihan yang besarnya bervariatif, bisa gratis satu kali atau dari 1% sampai 6%. Nah, itu yang harus dipastikan ketika kita membeli properti primary. Oke, itu tadi 11 biaya penjualan dan membeli dalam transaksi properti. Gimana teman-teman? Moga-moga video kali ini bermanfaat. Jadi kalau misalkan next ada request, ada saran, boleh nanti langsung aja di komen ya. Terus juga semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman juga. Itu aja sih untuk video kali ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.